Hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi VI. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Karena keberaniannya, ia sering berburu tanpa ditemani para pengawalnya. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Tanpa disadari, ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam karena keasyikan berburu. Siang pun berganti malam. Ketika bersiap untuk kembali ke kerajaannya, ia mulai kebingungan. Prabu Siliwangi tak tahu di mana ia berada. Setelah berputar untuk menemukan jalan keluar, ia akhirnya kelelahan dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba, seorang perempuan berparas jelita menampakkan diri di hadapan Prabu Siliwangi. Mata Baginda Raja pun berbinar penuh harap, menanti bantuan yang akan datang. "Siapa kau, wahai wanita jelita? Dapatkah kau tunjukkan jalan keluar?" tanya sang raja dengan penuh harap. "Aku bisa menolongmu, Baginda," jawab perempuan itu lembut, "asalkan kau mau tinggal bersamaku untuk sementara waktu." Prabu Siliwangi termenung sesaat untuk menimbang-nimbang keputusannya. Ia merasa bahwa tak ada ruginya berkorban sedikit untuk dapat kembali ke kerajaannya. Akhirnya, ia menyetujui persyaratan tersebut. Keduanya pulang ke rumah perempuan misterius tersebut, yang tak disangka terlihat megah bak sebuah istana. "Tempat ini sungguh menakjubkan. Siapa sebenarnya dirimu?" tanya sang raja penasaran. Namun, saat ditanya tentang asal-usulnya, perempuan tersebut menolak untuk menjawab. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan misterius itu. Bahkan, perlahan ia mulai jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Tanpa terasa, siang malam silih berganti. Prabu Siliwangi akhirnya tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Ia kemudian teringat bahwa ia telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya. Ia harus segera kembali ke kerajaan karena rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin. Sang istri mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali, serta mengutus pasukannya untuk mengantarkan suaminya kembali ke Pakuan Pajajaran. Sesampainya di istana, Prabu Siliwangi disambut dengan gembira oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Selama ini, mereka mengira bahwa sang pemimpin telah lama meninggal. Kemudian, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai raja seperti biasanya. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia begitu sibuk menyelesaikan pekerjaannya hingga perlahan melupakan istrinya. Pada suatu malam, ketika sang raja tengah tertidur pulas, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Prabu Siliwangi mendekati suara itu dan terkejut menemukan bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari seorang bayi. Ia segera menggendong dan menenangkannya sembari kebingungan. Tiba-tiba muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi yang diikuti kemunculan sosok perempuan. Ternyata perempuan itu adalah sang istri tercinta yang membawa kabar bahwa bayi perempuan tersebut adalah buah cinta mereka berdua. Ia datang menghadap raja untuk menitipkan putrinya dan memohon agar raja merawatnya layaknya manusia. "Baginda, tolong jaga anak kita dengan baik," ucap perempuan tersebut. Ia berjanji dengan sepenuh hati akan membesarkan putri mereka, Putri Kadita, dengan baik dan memberikan kasih sayang yang layak diterimanya. Sang istri pun menghilang dalam kabut, sementara sang raja merawat Putri Kadita sebagai penerus kerajaan. Waktu berlalu, Prabu Siliwangi kemudian menikah lagi dengan seorang wanita cantik dari kalangan bangsawan bernama Dewi Mutiara. Pernikahan ini dilakukan karena Prabu Siliwangi berharap memiliki seorang putra laki-laki yang dapat meneruskan tahta kerajaannya. Beberapa bulan kemudian, Dewi Mutiara hamil seperti yang diharapkan oleh sang raja. Namun, sifat Dewi Mutiara mulai berubah. Kecantikannya membuat ia merasa iri pada Putri Kadita yang tumbuh menjadi gadis rupawan, bahkan mewarisi kecantikan ibunya. Ketakutan bahwa kelak Putri Kadita dapat mengalahkan kedudukan anak yang sedang dikandungnya membuat Dewi Mutiara dipenuhi rasa dengki dan kebencian. Dewi Mutiara kemudian mendatangi seorang dukun sakti
sakti untuk menyusun rencana jahat. Ia memohon agar Putri Kadita mendapat suatu penyakit yang membuat semua orang menjauhinya. Sang dukun mengiyakan dan melancarkan ilmu hitamnya. Tak lama kemudian, tubuh Putri Kadita dipenuhi luka dan kudis mengerikan. Keindahan wajah dan kulitnya hilang seketika. Ia menangis dan memohon pertolongan, namun tak ada tabib yang mampu menyembuhkannya. Melihat keadaan itu, Dewi Mutiara memanfaatkan situasi. Ia menghasut Prabu Siliwangi dan mengatakan bahwa keberadaan Putri Kadita akan menjadi malapetaka bagi kerajaan, membawa sial dan harus disingkirkan. Raja yang sedang gelisah atas kondisi putrinya akhirnya termakan bujuk rayu sang permaisuri hingga memutuskan mengasingkan Putri Kadita ke hutan belantara. Dengan hati yang hancur, Putri Kadita berjalan seorang diri. Rasa sakit di tubuh dan rasa pedih di hati membuatnya memohon kepada Tuhan dan alam agar diberi keadilan. Ia bertapa di sebuah tempat sunyi, berharap penyakitnya sembuh dan kehidupannya kembali seperti dulu. Dalam keheningan pertapaannya, terdengar suara gaib yang lembut namun kuat. Suara itu adalah suara ibunya yang berasal dari alam siluman. Ia membimbing Putri Kadita untuk pergi ke arah selatan, menuju laut yang memiliki kekuatan menetralkan segala kejahatan ilmu hitam. "Putriku, pergilah ke arah selatan," bisik suara itu. "Ibu, apakah itu ibu?" seru Kadita terkejut. Putri Kadita kemudian menuruni bukit, melintasi sungai dan hutan, hingga akhirnya ia tiba di tepi Samudra Hindia. Ombak besar menghempas pantai dan seolah memanggil dirinya. Tanpa ragu sedikit pun, ia melangkah ke dalam laut dan membiarkan tubuhnya dibeluk air yang dingin dan kuat itu. Dalam sekejap, seluruh penyakitnya hilang, kulitnya kembali mulus, wajahnya kembali memancarkan kecantikan yang tiada tanding. Namun, bukan hanya itu. Sejak saat itulah, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan, pemimpin kerajaan gaib yang megah di dasar samudera. Para makhluk halus dan roh penjaga laut bernaung di bawah kekuasaannya. Ia berjanji menjaga laut serta keseimbangan alam, menjadi pelindung bagi orang-orang yang menghormatinya, dan menjadi ancaman bagi mereka yang sombong dan merusak. Legenda pun menyebar luas dari masa ke masa, dari pesisir Jawa Barat hingga Jawa Timur. Masyarakat nelayan memberikan sesaji dan penghormatan kepada sang ratu laut selatan agar senantiasa diberi keselamatan. Demikianlah desa Putri Kadita yang bertransformasi dari seorang putri teraniaya menjadi sosok mitologi yang paling disegani, dicintai, sekaligus ditakuti di pesisir laut selatan.